Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Dr. Fikri Usman Hadafi, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Barokah dan para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Untuk kesempurnaan majelis kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Fikri Usman Hadafi. Kepada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah majelis subuh rahimakumullah, alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kepada kita semua, sehingga pagi hari ini Allah berikan taufik kepada kita. Taufik itu maknanya adalah kesesuaian antara keinginan hamba dengan ketetapan yang Allah berikan. Orang boleh ingin pergi ke masjid misalnya, tapi Allah menghendaki lain, maka dia tidak akan bisa sampai di masjid. Maka kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyelesaikan sebuah tausiah yang disebut dan sering diucapkan billahi taufik wa hidayah. Artinya hidayah saja ternyata belum. Hidayah itu adalah petunjuk yang Allah berikan sehingga manusia itu memiliki niat, memiliki keinginan yang baik. Maka kemudian yang kita harapkan berikutnya adalah Allah berikan taufik. Taufik dari kata wafaq. Maka hadis yang kemudian di bawahnya perawinya disebut mutafaqun alaihi, itu artinya bersepakat atas itu. Maka sama seperti taufik tadi. Taufik itu adalah kesesuaian antara niat baik kita sebagai hamba dengan qada dan qadarnya Allah, sehingga terlaksanalah secara sempurna amal soleh tersebut. Salam salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu, pembahasan saya masih tentang rojab. Mungkin agak sedikit beda dengan ketika di Masjid Jami. Intinya Bapak Ibu, kenapa kemudian di masyarakat kita hari ini terjadi perbedaan pendapat yang semoga di sini tidak terjadi, karena saya sering menjumpai di media sosial ada dua pandangan ketika melihat persoalan bulan Rajab. Ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Yang terlalu ke kiri itu menyatakan intinya mengabaikan Rajab karena mengeneralisir pokoknya semua amalan di bulan Rajab itu bid'ah. Yang satunya lagi menyatakan mengajak melakukan ibadah-ibadah yang tidak jelas dasar pelaksanaannya. Maka
Maka tentunya yang paling tepat adalah di antara keduanya. Bahwa Rajab, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bulan haram, saya sering menyampaikan. Dan kenapa sampai terjadi dua hal ini, Bapak Ibu? Karena sesungguhnya pemuliaan bulan Rajab itu tidak hanya dilakukan oleh kita umat Islam saja. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sejarahnya panjang, Bapak Ibu sekalian. Pengharaman, jadi yang dimasukkan pengharaman di sini bukan malah dimaknai dijauhi, tidak. Haram di sini maknanya mulia. Pengharaman atau pemuliaan bulan Ramadan ini sudah terjadi sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di tafsir fi Biladul Quran, Sayyid Qutb mengatakan bahwa sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan di zaman Nabi Ismail alaihissalam, mereka mengajarkan kepada pengikutnya untuk memuliakan bulan Rajab. Karena memang Rajab itu ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu di antara 4 bulan yang haram. Dari segi maknanya sendiri, Rajab atau tarjib dari sisi dirubah menjadi fi'il mudhari, itu maknanya adalah takdim. Takdim itu dari kata azim. Azim itu maknanya besar. Kalau takdim itu fi'ilnya, jadi kata kerjanya. Maka takdim itu maknanya adalah mengagungkan atau menghormati. Maka kemudian oleh para ulama banyak diberikan seruan, ditunjukkan hadis-hadisnya tentang keutamaan Rajab sehingga orang harus banyak melakukan amal soleh di dalamnya. Makanya umumnya ulama itu seringkali memberikan padanan untuk istilah-istilah agama. Contohnya misalkan haji. Haji itu kadang-kadang disebutkan oleh ulama sebagai ziarah. Karena aktivitasnya haji adalah ziarah. Kedua ke tanah suci Makkah. Kalau zakat disebutkan dengan istilah numu ziyadah, berkembang dan bertambah banyak. Karena hakikatnya ketika orang berzakat, hartanya bukannya berkurang, secara zahir memang mengeluarkan, tapi insya Allah akan bertambah, berkembang, bertambah pahalanya, berkembang jumlahnya insya Allah sejak di dunia. Salat disebut dengan doa. Artinya dalam setiap momen kehidupan, Islam itu mengajarkan agar supaya kita senantiasa ziyadatul amal, menambah amal-amal, apalagi di bulan Rajab ini. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah menyebutkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwa bilangan bulan menurut Allah itu 12. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12. Jadi bulan itu dalam perhitungannya Allah 12. Maka Allah ilhamkan itu kepada manusia, maka semua manusia sepakat bulan itu 12. Baik yang qamariyah maupun yang syamsiyah. Itu ketetapannya Allah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Itu menjadi ketetapan Allah pada saat Allah ciptakan langit dan bumi. Maka yang penting bagi kita Allah melanjutkan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang haram, yang mulia. Ditetapkan Allah sebagai bulan yang mulia. Saya pernah menyampaikan di sini haram itu maknanya ada dimensi secara makani atau tempat, ada dimensi secara zamani atau waktu. Kalau dari segi tempat, haram secara makani kita sudah paham. Ada urutannya mulai dari Makkah, kemudian Madinah, kemudian Al-Quds di Palestina. Dimana kalau orang sholat, ya kita tahu sholat 1 rakaatnya kan beda pahalanya. Tapi itu bukan hanya untuk urusan sholat, tapi untuk semua kegiatan ibadah.
Kalau berzakat di sana ya beda dengan zakat di sini, korban di sana beda dengan korban di sini, itu pahalanya seperti itu. Ada tingkatannya. Tentu tidak boleh meri rumah kita kok kacanya aduh ini cuma siji di sana sampai 100.000 misalnya. Ya sudah, itu ketetapan Allah begitu. Nah, maka sebaliknya dari sisi waktu Allah juga sudah menetapkan bulannya adalah ada 4. Di hadis lain disebutkan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu adalah bulan haram. Yang nilainya tentu berbeda ketika orang beribadah di bulan itu dengan di bulan yang lain. Yang bisa mengalahkan 4 bulan haram itu hanya 1 bulan Ramadan saja. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian, ini yang sering kadang diabaikan. Kita cuma berpikir pahalanya ditambah. Tapi kalau melakukan maksiat bagaimana? Nah, itu ulama mengingatkan, kalau beramal sholih pahalanya berlipat, maka sebaliknya ketika melakukan maksiat dosanya juga berlipat. Maka kalau orang maksiat di Mekah, ya beda nilainya dengan maksiat di sini. Maka para ulama khususnya dari golongan Syafi'iyah ketika memberikan diat itu semacam denda hukuman. Baik denda hukuman itu fisik, dicambuk atau dipukul, ataupun denda berupa uang. Kalau kesalahan itu dilakukan pada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nilainya lebih besar. Itu sebagai ulama Syafi'iyah bahkan menetapkannya sampai seperti itu. Maka Allah kemudian mengingatkan selanjutnya di sini, fala tadlimu fihi anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam 4 bulan tadi. Jadi hakikatnya memuliakan di sini, nukrimu syahrul Rajab, nukrimu syahrul Dzulqa'dah dan seterusnya. Itu adalah dengan cara kita tidak menzalimi diri kita pada bulan-bulan yang 4 itu. Maksud dari mana menzalimi diri sendiri itu adalah yang bermaksiat. Karena ketika kita maksiat, Allah itu tidak pernah rugi. Allah itu tidak butuh kita mau beramal sholih, apakah kita mau bermaksiat, tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah. Tidak butuh Allah itu dengan semua itu. Hakikatnya ketika kita maksiat, tidak melaksanakan perintah, malah justru melakukan yang dilarang, yang rugi kita. Maka disebutkan oleh Al-Quran sebagai dzalamu anfusakum, menzalimi diri sendiri, berlaku aniaya. Karena ketika kita sudah maksiat Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang ada beberapa maksiat yang dampaknya sudah terasa keburukannya sejak di dunia. Di akhirat pasti, karena memang Allah sudah menetapkan setiap amal itu akan dibalas. Amal kebaikan balasannya surga, ini nikmat. Maksiat atau dosa balasannya adalah neraka. Dan ini tentu tidak menyenangkan, merugikan, merusak bahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada tadi, kenapa Rajab kemudian dimuliakan sehingga sampai hari ini terjadi perbedaan pandangan seperti itu. Ini lebih terjadi karena memang pada masa pra-Islam, orang Arab itu memang sudah menghormatinya, meskipun dengan cara-cara yang kemudian menyimpang dari yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ahli sejarah menyatakan kenapa kemudian salah satu motivasinya kenapa terjadi muharraman, di mana di dalamnya di awal-awal sampai dengan awal masa Islam dilarang berperang pada bulan haram itu. Jadi Rajab itu tidak boleh berperang. Begitu juga bulan Dzulqa'dah, begitu juga bulan Dzulhijjah dan Muharram itu tidak boleh berperang. Maka itu ada kaitannya dengan kewajiban melakukan ibadah haji di bulan-bulan tertentu. Hajinya kan sejak zaman dahulu di bulan Dzulhijjah tidak pernah berubah. Waktu pelaksanaannya sama. Maka dalam rangka menghormati termasuk melancarkan kegiatan ibadah haji, meskipun pada perjalanannya sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam mengalami penyimpangan yang luar biasa, tapi tujuannya tetap sama, ke Mekah
aktivitasnya sama, tawaf ke Ka'bah. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang musyrik yang nyembah berhala. Maka di sekitar Ka'bah pada masa itu banyak berhala. Cara tawafnya gimana macam-macam. Ada yang tawafnya pakai telanjang karena persyaratan ini dan itu. Tapi intinya tetap Ka'bah itu menjadi pusatnya. Dan semua sepakat manusia pada waktu itu yang hanif mengikuti milah Ibrahim maupun yang sudah jadi musyrik bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, itu istimewanya. Jadi mereka tidak pernah kemudian merubah status Ka'bah itu jadi rumahnya siapa, itu tidak pernah. Jadi mereka mengatakan Ka'bah itu ya Baitullah sejak zaman dahulu kala sampai Rasulullah diutus. Sepakat mereka. Yang tidak sepakat adalah tentang urusan tauhidnya, bahwa Allah disebutkan dengan yang lain. Jadi kalau ditanya orang Arab jahiliyah pada waktu itu siapa yang menurunkan hujan, menjawab Allah. Tapi kepada siapa mereka menyembah? Saya lewat Bubar, saya lewat Lata, saya lewat Uzza begitu. Jadi urusan rububiyahnya kalau bahasa sekarang begitu benar mereka. Rezeki itu Allah yang menetapkan. Ada di surat Al-Mu'minun disebutkan oleh Allah. Akan tetapi cara beribadahnya, uluhiyatullahnya dia salah. Jadi dengan keadaan seperti itu sudah tersesat sekian ratus tahun, mereka masih memuliakan Makkah, masih memuliakan Ka'bah, melakukan ibadah tawaf, haji yang meskipun sudah diselesaikan. Bahkan ketika Abdurrahman dengan kekuatan besar ingin menghancurkan, bukan menghancurkan, membuat tandingannya dengan membuat gereja di Sona'a. Sona'a itu di Yaman. Harapannya supaya orang pindah ziarahnya. Ternyata tidak menarik minat orang-orang untuk hadir di sana, sampai mengirim pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, penghormatan di sana itu yang dilakukan oleh Arab jahiliyah, yang bahkan sempat dilakukan di awal Islam sampai kemudian dinasakh atau dihapuskan, tidak boleh dilakukan adalah yang pertama, orang Arab itu biasa ketika tanggal 1 Rajab itu menyembelih taro'ah. Taro'ah itu adalah anak unta yang pertama kali lahir. Dia tentu terus melahirkan, punya anak gitu. Lah anak unta yang pertama itu disembelih pada tanggal 1 Rajab itu disebut sebagai taro'ah. Karena taro'ah itu kata farok itu unta pertama, yang kalau ini wedhus mana limo, lah anak isi pertama itu dibeleh pada tanggal 1 Rajab. Kemudian pada tanggal 10 Rajabnya, jadi 10 hari yang pertama itu menyembelih unta lagi, dan yang disembelih anak unta, tapi tidak harus anak unta yang pertama, namanya Abdullah. Jadi orang Arab itu kalau memuliakan sesuatu itu kan umumnya dengan menyembelih, mengadakan acara makan, sore bagi namanya tradisi pesantren mayoran misalnya. Nah sekarang ini yang sudah mulai kan dari kita, iman kita yang bisa makan di dalam itu. Tapi saat ini pandemi disambung dia begini masalah saat ini. Jadi di dalam Islam itu biasa mengundang orang untuk makan. Bahkan ada sahabat itu Ibnu Umar itu tidak mau makan sendiri. Sampai turun ayat yang bahwa Allah membolehkan umat Islam untuk makan sendiri. Itu gara-gara kebiasaannya umat Islam untuk berbagi. Ibnu Umar itu tidak kaya raya, tapi tidak pernah mau kalau makan sendiri. Kalau punya makanan mesti nyuruh orang. Golek nopo mesti nyuruh makan, tidak renir, diajak makan. Dan pada saat makan itu menurut beliau pertama menambah keberkahan dari makanan yang dimakan. Kedua kata beliau, dan ini kata Nabi juga, bahwa ketika makan bersama itu lebih cepat kenyang. Dan yang ketiga itu juga menurut beliau bisa membaca karakter orang yang diajak makan. Maka beliau tidak suka dan tidak akan undang lagi orang sing mangan ini kalau Jawa ini atau gagas gitu. Tidak seru beliau. Maka diajarkan kalau makan ambil yang terdekat, kata dia. Terus nek muluk, kata Nabi kan tidak boleh muluk, kan tidak boleh. Pakai 3 jari kata beliau. Ini harus dipahami Pak secara luas. Lalu penjelasan kalau memiliki makan ini sego pecel terus muluke terus biji terus oleh apa kan? Ini memang kaitannya dengan makanan Arab.
Yang orang Arab itu nek dahar, itu masih diladahi tanpa. Ini tetap baru resik nih. Kalau itu kuali senengnya dijak acara apa pesantren milad. Biasanya pada resik ngaten. Salah satu yang saya tahu masih ada itu di Boro. Itu mesti paling tampak. Nek niku ketok Pak, jubuke saka tengah. Lah itu ora oleh ngene mboten asal niku. Tapi kalau kita hari ini kan nggak mungkin ngambil dari tengah, semua dihidangkan, ngambilnya prasmanan misalkan, atau bahkan sudah digilingi. Terus cara makannya juga, kalau ini betul mungkin mulutnya 3 jari tidak mungkin. Tapi kalau di Arab dulu memang harus diajarkan 3 jari karena yang dihidangkan itu harus berbentuk seperti roti ya. Nah nyawa kan itu berarti jubuknya 5 gitu langsung dimakan bareng. Kalau 3 kan hanya 1 atau 2 saja. Intinya kalau ngambil sesuatu jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit. Nung sewu cara dahar dengan sendok makan belum nganti sendok sekul. Nah, nanti nganti mau gampangannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembali lagi jadi kebiasaan memuliakan dengan mengadakan acara makan. Maka tradisi para kiai, para santri, para syekh di Timur Tengah sana kalau memuliakan sebuah momen atau memuliakan tamu mesti ngejak makan, pasti itu. Dan umumnya menyembelih unta atau kambing atau sekedar belah pitik kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini kemudian memang menjadi bagian daripada syariat. Maka setiap bulan Dzulhijjah kita kan disyariatkan tanggal 10 Dzulhijjah itu untuk menyembelih korban. Maka Ibnu Abbas itu menyatakan kalau tidak mampu menyembelih korban pada waktu ini paling enggak kata beliau harus makan makan daging. Dalam rangka apa? Takbir memuliakan bulan Dzulhijjah. Dan urusan makan itu jatuh sampai seperti itu. Nah, jangan cara bayar terus kok jangannya pas bener yang tentu mana saat ini corona kan berat apa? Gibran titik pun loh. Biasanya misalkan ya biar anak-anak kita itu senang sebagai bentuk penghormatan sehingga juga mereka menjadi mencintai aktivitas atau ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah. Aktivitas yang diajarkan di dalam Islam. Itu Ibnu Abbas. Cara kita ini bolak-balik Pak bosen. Gimana ditambahkan daging 1 kilo gitu, kenapa Bu? Khusus bulan Dzulhijjah tanggal 11 ini. Kalau tidak mampu korban. Dan ini adalah asarnya para sahabat, salah satunya Ibnu Abbas. Tentu tidak bisa dimaknai sebagai korban mungkin. Kalau korban kita ini betul sakit korban itu tetap paling minim ya kambing. Kemudian berikutnya lagi pemuliaan yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah pada waktu itu ada istilahnya Rojabiyah. Rojabiyah itu adalah membuka pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu apa juru kuncinya. Dan setiap kabilah itu berebut untuk jadi juru kunci. Bergiliran mereka jadi juru kunci Ka'bah. Nah, pada bulan lain pada masa itu pintu Ka'bah itu cuma dibuka 2 kali dalam seminggu. Hari Senin dan hari Kamis saja. Jadi tradisi lama itu tidak serta-merta dibuang oleh Bapak Ibu. Pokoknya nanti sakit diteruskan. Maka kemudian salah satu di antara siang sunnah yang diajarkan Nabi kan harinya Senin dan Kamis. Dan pada hari Senin dan Kamis pada masa sebelum Islam itu pintu Ka'bah dibuka. Tujuannya apa dibuka? Ya supaya namanya pintu dibuka kan digeleboni gitu loh. Nah saat ini kok betul-betul dibuka, ibu berani saat ini dibuka. Karena umat Islam orang-orang yang memuliakan Ka'bah kan belum seperti sekarang. Dulu tawaf itu bisa megang Ka'bah karena sunnahnya tawaf yang dilakukan Nabi itu setiap rukun atau pojokannya itu. Jadi setiap kali orang tawaf pada saat di Hajar Aswad itu masih mencium Hajar Aswad itu disampaikan Nabi. Kemudian berputar di rukun yang mana diusap. Dan saat ini kita mau kisah yang itu belakang. Malah bisa-bisa mendolimi orang lain, bayar mujizat atau tidak boleh. Nah, maka karena kondisinya pada waktu itu belum sebanyak sekarang orang yang bertawaf, maka setiap Senin dan Kamis dibuka. Sementara kalau pada bulan Rajab, pintu Ka'bah itu dibuka terus tidak pernah ditutup, sehingga siapapun yang ziarah itu bisa masuk ke dalam. Kalau kita pernah berkata di ini istimewa di sana untuk berikut izinnya khusus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketentuan umumnya
yang dihormati betul oleh orang-orang Arab Jahiliyah itu adalah menghindari perang. Bukan oleh perang, tidak oleh bertengkar pada bulan haram tadi, khususnya di bulan Rajab. Maka Rajab itu punya nama lain yaitu Syahrul Asom. Asom itu maknanya tuli, budek, disebut bulan tuli. Karena apa? Karena di bulan Rajab itu sepi, tidak terdengar orang tukaran, tidak terdengar orang berperang, tidak mendengar orang kesakitan, kira-kira begitu. Karena disebut juga dengan bulan Munasil Asinah, bulan gencatan senjata. Munasil Asinah itu maknanya adalah bulan di mana ujung-ujung tombak dan panah itu dilepas. Yang ujungkan panah dan tombak itu membunuh orang itu yang mesin licik itu dilepas. Khusus pada bulan Rajab, supaya tidak bisa digunakan, supaya tidak sampai bisa membuat orang untuk bisa membunuh yang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya juga orang Arab Jahiliyah yang dikedepankan hawa nafsunya, maka mereka sering seenaknya sendiri mengulur dan memajukan bulan haram sesuai kepentingannya. Maka di sini Allah mengingatkan di surat At-Taubah ayat 36, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Maksudnya adalah sepanjang mereka orang-orang kafir itu melakukan penyerangan, maka tidak peduli bulan haram atau tidak, ya harus dibalas. Nah, ini terjadi zaman Nabi. Pada saat mereka melanggar perjanjian di bulan haram, maka dibalas oleh Nabi. Kemudian mereka protes karena kalah. Loh, bulan haram kok menyerang? Maka Allah menjawab dengan yang seperti ini. Di sisi yang lain, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Arab Jahiliyah itu kadang-kadang bukan cuma memajukan dan mengundur, tapi bahkan kadang sampai menambahi jumlah bilangan bulan menjadi 13 atau 14. Dalam rangka itu tadi supaya bisa perang. Kan perang nggak boleh di bulan Rajab. Yang padahal orang yang kadang berperang karena perang kan dihamil. Kan betul sekali semua kebaroto itu nek wayang wis buruk terus ditiup trompet terus leren-leren nek perang kan ngoten ya wayang itu Pak nggih. Nah niki mboten wis kadung perang meskipun zaman sekarang wayang tapi wayang Rajab bubuk kan dibuat saja. Itu bablas biasanya. Nah ketika sudah berlangsung semakin panjang, maka kemudian bulan Rajabnya diundur, ditambahi bulannya. Itu kebiasaannya orang Arab, memang tidak masuk akal. Atau ketika mereka kemudian ada kepentingan politik atau bisnis tertentu, pelaksanaan haji bulan Dzulhijjah itu diajukan atau diundur atau diulur kadang-kadang. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak boleh dilakukan. Karena Allah sudah menetapkan bilangan bulan itu 12. Nama-namanya Allah ajarkan. Batas waktunya khususnya yang Komariah sudah diajarkan. Kapan mulainya dengan dilihatnya hilal kan begitu. Maka seperti itulah ketetapan di dalam Islam. Jumlahnya 12, tidak ada cerita yang dimajukan atau dimundurkan, juga tidak ada ceritanya bulannya ditambah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, untuk kita yang paling penting adalah melihat sejarah tadi adalah bagaimana kita mulai menambah ziyadatul amal sholih sejak di bulan Rajab. Dalam rangka persiapan menuju Sayyidul Syahr bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tidak ada bandingan balasannya di sisi Allah. Allah mengatakan, aku sendiri nanti yang akan membalas. Falaisa minni ya Allah. Karena Ramadan itu untuk aku, maka aku yang balas nanti. Berapa banyaknya tidak disebutkan. Yang pasti banyak. Maka persiapannya sejak bulan Rajab. Maka ada sebuah doa yang diajarkan. Ini memang ulama tidak mendapat status hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak. Tapi apapun, meskipun dhaif sekalipun itu bisa jadi fadilah amal. Asal tidak ada urusan dengan akidah, begitu tidak ada masalah. Ya cukup aja kita anggap doa ini adalah doa yang diajarkan orang soleh kan. Kalaupun dari Nabi kan yang soleh kan mau bersangka-sangka. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Insyaallah sudah sangat terkenal doa.
Allahumma barik lana ya Allah, berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa baligna Ramadan, dan sampaikan usia kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa Bapak Ibu memang permintaan. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah mengingatkan kalau orang sudah berdoa itu sudah sebodoh. Harus menyiapkan segala sesuatunya sehingga doa itu diijabah oleh Allah. Jadi ketika doa itu ada konsekuensinya. Kita berdoa ya Allah, setiap sholat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauh dari neraka. Itu butuh konsekuensinya apa? Ya dengan kita berusaha semaksimal kita bisa melakukan amal soleh, berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari maksiat. Itu ya betul berapa. Jadi jalur Jawa ini kena sebodoh. Sama seperti ketika minta keberkahan, hakikatnya kita sebodoh, dicukupi syarat-syaratnya sehingga keberkahan di bulan Rajab tidak dapatkan, keberkahan di Sya'ban didapatkan, dan kita nanti sampai di bulan Ramadan secara fisik maupun menjaga kesehatan. Nah, saat ini kondisi ini corona di ngatos-ngatos, betul-betul ngawur, sehingga nanti bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Karena memang secara basyariah, kalau kena sakit yang berat kan orang bisa meninggal. Kalau meninggal tidak bertemu dengan Ramadan. Itu ikhtiarnya harus ada Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di samping urusan motivasi kita, maka Islam masih menambahkan istilahnya motivasi tambahan sehingga ikhtiar kita lebih semangat. Rajab tadi bulannya bulan haram, dilipat gandakan pahalanya. Setelah Rajab masuk bulan Sya'ban ini. Sya'ban itu terjadi bulan lagi. Sya'ban ini kata Nabi adalah bulan yang sering dilupakan manusia. Padahal kata Nabi, di bulan Sya'ban itu amal-amal manusia itu dilaporkan malaikat kepada Allah. Jadi ada laporan tahunan. Maka pada waktu itu perbanyaklah kamu berpuasa. Artinya disemangati oleh Nabi sampai seperti itu. Karena satu ketika Nabi pernah berpuasa cukup lama di bulan Sya'ban, hampir sebulan. Tidak pernah sebulan penuh, karena yang boleh sebulan penuh. Ini ulama empat mazhab sepakat tidak boleh puasa full 1 bulan kecuali Ramadan. Paling betul dikurangi sedino teman-teman. Ketika ditanya Zaid bin Thabit, kenapa kok banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Maka kata Nabi, ketahuilah Zaid, pada bulan ini amal itu sedang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Maka aku ingin ketika dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Kemudian ketika Bapak sekalian, makna doa itu mesti konsekuen. Di sini kita memohon barokah. Allahumma barik lana, berikan barokah kepada kami. Barokah itu nopo. Sampai tempiang Jawi, ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan tradisi maringi berkat gitu. Mulanya tentang nopo acara ini mantul lah mungkin betul besek zaman ini. Saat ini kota jenenge berkat. Karena memang barokah itu penting Bapak Ibu. Dan barokah ini Bapak Ibu secara bahasa, makna barokah itu dari kata barakut. Atau juga bisa disebutkan barokah ini maknanya hampir sama dengan zakat, numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah banyak. Bisa juga mana barkun. Barkun itu adalah kondisi di mana onta yang sedang dekem. Jadi dekemnya onta itu jenenge barkun. Lah napa kok onta itu dekem? Jadi onta itu kalau setelah minum kenyang keluar petani, karena dia ada di sekitar telaga air, minum sampai kenyang, kemudian dekem soalnya warak. Dekemnya unta setelah minum kenyang pada saat matahari sedang menuju tinggi, itu disebut barkun. Jadi maknanya barokah itu adalah tetap tenangnya kita di atas syariat Islam, di atas agama Islam, meskipun kondisinya tidak menyenangkan. Panas itu betul menyenangkan, tapi unta dibuat kali anteng mau di situ. Nah kita mesti begitu anteng di atas syariat Islam. Itu makna barokah. Meskipun kondisinya tidak enak, maka doanya kepada mantan itu kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair
Barakallahu laka. Semoga kebaikan untuk engkau, semoga keberkahan untuk engkau. Kalau kata-katanya laka itu maksudnya dalam kondisi yang enak. Nek kondisi enak itu tetap barokah. Wa barakallahu alaika, dan mendapatkan keberkahan juga meskipun kondisinya tidak enak. Maka di surat Al-Baqarah yang akhir, lana maka sahabat wa alaika maktasabat. Itu maknanya kalau kata-katanya la pendek di sini maksudnya adalah hal yang enak. Kalau ala itu hal yang tidak enak. Maka barokah di sini adalah kita tetap ada di atas kebaikan, senantiasa istiqomah berislam, meskipun kondisinya tidak enak, meskipun kondisinya enak, anteng di situ. Dan kenapa bisa begitu? Soalnya ketengnya larat, kenyangnya dengan apa? Bukan dengan makanan. Kenyangnya dengan apa? Kenyang dengan tilawah Al-Quran, kenyang dengan ilmu, kenyang dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka itulah sesungguhnya motivasi ketika kita menjumpai bulan Rajab pada hari ini. Dalam rangka untuk apa? Semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah, memurnikan tauhid, menambah amal-amal solih, menjauhkan diri dari maksiat. Maka pahalanya berlipat. Di bulan Sya'ban nanti dilaporkan oleh Allah dalam keadaan menjadi orang yang baik, berjumpa Ramadan, amal-amal dilipat gandakan sedemikian rupa, pahala dihapuskan oleh Allah. Maka ketika masuk 1 Syawal betul-betul Idul Fitri, kembali fitrah, suci lagi, bukan cuma sekedar kembali makan. Dan betul-betul 1 Syawal itu menjadi hari kemenangan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Usai sudah majelis kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila